Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas 3 Bahasa Indonesia. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Haryo Kunchoro Nitilaksito. Perkenalkan, nama saya Ridho Al-Maulidi dengan RNP 5024201036. Nama saya Bima Aditya Uttarisa Siswanto. Nama saya Fahmi Mandaruna. Nah, untuk bagian pertama, yang paling terutama adalah berkarya dengan sumber terpercaya. Nah, untuk sewaktu kita ingin membuat karya ilmiah, kita harus membaca dulu seperti referensi yang kredibel yang dapat dipercaya, karena untuk beberapa alasan seperti yang dituliskan pada PowerPoint ini. Alasannya adalah dapat mengetahui topik yang akan terpaparkan dalam karya ilmiah secara mendalam, sehingga kita tidak hanya memberikan informasi kepada pembaca lainnya yang akan membaca karya ilmiah tersebut, kita juga mendapatkan sebuah pendidikan atau pelajaran tentang topik yang kita membahaskan. Oleh karena itu, kita mendapatkan tambahan ilmu. Kemudian, dapat mengumpulkan berbagai data yang relevan terhadap topik. Dengan membuat karya ilmiah, kita harus mencari seperti data hasil seperti survei, penemuan, atau perekaman berupa tulisan atau video atau seperti itu. Oleh karena itu, dengan hasil data tersebut kita dapat mencapai sebuah kesimpulan yang diberikan pada poin ketiga. Nah, poin nomor 4 adalah yang paling penting. Data dalam karya ilmiah memuat fakta dan penemuan yang dapat dipercayai. Mengapa ini yang paling terpenting? Karena sewaktu kita membuat karya ilmiah, jika data tersebut memiliki aspek yang kurang terpercaya, seperti data tersebut terambil dari sebuah research yang memiliki sedikit plagiarisme, atau data yang diambilkan dari research tersebut tidak sesuai dengan realitasnya. Oleh karena itu, seluruh data tersebut kurang dapat dipercaya sebagai penggunaan secara fakta. Dan ini ada alasan saya yang saya menjelaskan. Kemudian ada mengapa referensi harus memiliki fakta yang dapat terpercayai. Jika referensi tersebut merupakan sesuatu yang kurang kredibel atau plagiarisme secara parsial, perekaman dan penyajian data yang tidak akurat dan lain-lain, maka hasil data yang diperoleh belum pantas untuk digunakan secara faktual. Kriteria sumber referensi yang kredibel. Ada salah satu kriteria dari sumber informasi yang kredibel adalah seperti ada informasi tentang keterangan penanggung jawab. Informasi penanggung jawab pada website biasanya dibuktikan dengan adanya menu tentang kami, about, kontak kami, atau contact us. Dengan adanya informasi itu, maka jelas siapa pemilik website tersebut. Sehingga jika terjadi sesuatu hal, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik website tersebut. Kemudian informasi yang ada di dalamnya objektif. Maksudnya yaitu menyajikan informasi sesuai dengan fakta, tidak melebih-lebihkan dan tidak menjelek-jelekkan kelompok maupun individu lain. Kemudian ada sumber referensi menggunakan bahasa formal.
Sumber referensi baik menggunakan bahasa formal, karena bahasa formal selalu digunakan untuk artikel-artikel di bidang ilmu. Kemudian mengandung banyak pemikiran, konsep bidang ilmu, dan penelitian. Sumber referensi yang kredibel untuk proyek maupun artikel yang baik mengandung pemikiran di bidang ilmu maupun review dari penelitian yang telah dilakukan. Kemudian ada diterbitkan. Jika sumber referensinya adalah sebuah buku, maka buku itu diterbitkan oleh penerbit buku yang kredibel. Sumber referensi yang kredibel diterbitkan oleh penerbit buku yang berpengalaman dalam bidang buku tersebut. Dengan begitu, informasi yang ada dalam buku tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelusuran referensi yang kredibel secara daring. Nah, di manakah kita bisa mencari referensi yang kredibel? Kita bisa mencari referensi yang kredibel tersebut melalui artikel ilmiah, buku, tugas akhir, laporan penelitian, maupun jurnal. Nah, untuk mengakses media-media tersebut, kita dapat melakukannya secara daring atau secara online. Nah, di sini saya memberikan beberapa rekomendasi situs untuk mencari sumber referensi yang kita butuhkan. Ada Google Scholar atau Google Cendekia, Portal Garuda Indonesia OneSearch, e-resources Perpustakaan Republik Indonesia, serta Library Genesis. Nah, untuk sumber-sumber referensi ini sebenarnya ada banyak, tidak hanya 5 ini saja, tetapi ada banyak di internet. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau mempraktikkan untuk mencari sumber referensi yang kita butuhkan melalui Google Scholar atau Google Cendekia. Pertama, kita buka Google Cendekia terlebih dahulu. Selanjutnya, kita ketikkan kata kunci pada kolom pencarian yang letaknya ada di bawah tulisan Google Cendekia atau Google Scholar. Nah, di sini saya ambil contoh dampak pandemi COVID-19 di sektor ekonomi. Setelah kita mengetikkan kata kunci tersebut, Google Scholar atau Google Cendekia menampilkan banyak sekali artikel yang terkait dengan apa yang kita ketikkan tadi. Nah, Google Scholar ini juga menyediakan fitur rentang waktu. Nah, di sini saya ambil contoh rentang waktunya dari 2015 hingga 2021. Setelah kita mengatur fitur tersebut, maka Google Scholar menampilkan berbagai artikel dari tahun 2015 hingga 2021. Selanjutnya, setelah memilih artikel yang kita butuhkan, kita akan dialihkan ke halaman berikutnya. Nah, di halaman ini terdapat penulisnya serta waktu publikasi artikel tersebut, serta ada sekilas terkait artikel tersebut. Nah, untuk membaca full artikel tersebut, kita dapat mengklik tombol PDF yang ditunjukkan oleh tanda panah. Dan selanjutnya kita akan dibawa ke halaman selanjutnya untuk melihat artikel fullnya. Nah, di sini kita dapat melihat full artikel tersebut serta dapat mendownload artikel tersebut. Nah, bagaimana cara mendownloadnya? Kita dapat mendownloadnya dengan mengklik tombol download PDF yang telah ditunjukkan oleh tanda panah tersebut. Nah, selanjutnya saya juga menjelaskan atau mempraktikkan mengenai tutorial portal Garuda. Nah, sama halnya dengan Google Scholar, kita harus mengetikkan kata kunci yang kita butuhkan. Di sini saya mengambil contoh seperti halnya tadi, dampak COVID-19 di sektor ekonomi. Nah, setelah kita mengetikkan kata kunci tersebut, portal Garuda ini akan menampilkan berbagai macam artikel yang terkait dengan kata kunci tersebut. Portal Garuda ini juga menyediakan fitur rentang waktu seperti halnya Google Scholar tadi. Nah, setelah kita memilih artikel yang kita butuhkan tadi, kita akan dibawa ke halaman selanjutnya. Di halaman ini terdapat penulisnya
serta waktu publikasi artikel tersebut. Dan juga kita langsung dapat melihat full dari artikel tersebut. Nah, tidak lupa juga, portal Garuda ini menyediakan fitur untuk mendownload full artikel yang kita pilih tadi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mencari sumber referensi yang kredibel secara daring atau secara online. Nah, apa yang kita lakukan setelah mengumpulkan berbagai macam referensi yang kita butuhkan tadi? Nah, bagian ini akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Kemudian, cara untuk menyimpan referensi di Mendeley. Untuk melakukan semua langkah ini, Anda harus mendownload aplikasi Mendeley Desktop dan add-in pada Microsoft Word. Cara menyimpan referensi di Mendeley yang pertama adalah klik tombol Add yang ada di sebelah kiri atas, kemudian pilih file referensi yang Anda inginkan. Kemudian, biasanya setelah dimasukkan referensi tersebut, detail dari referensi tersebut masih kurang benar, sehingga Anda harus membenarkannya sesuai dengan yang tertera pada file tersebut. Setelah itu, referensi dapat digunakan. Lalu, cara untuk menggunakan Mendeley untuk sitasi dan bibliografi pada Microsoft Word. Pada Microsoft Word, siapkan file yang ingin Anda masukkan sitasinya. Kemudian yang langkah pertama adalah klik tombol reference yang ada di atas. Lalu, kita pilih Mendeley Site. Kemudian, akan muncul opsi seperti ini, dan referensi yang telah Anda masukkan pada aplikasi Mendeley Desktop Anda. Kemudian pilih referensi yang diinginkan. Pastikan sebelum Anda masukkan sitasi, kursor berada pada tempat yang Anda inginkan untuk tulisan citasinya. Kemudian klik tombol Insert Citation. Kemudian citasi akan muncul secara otomatis dan Anda dapat setelah selesai memasukkan semua citasi, Anda dapat membuat bibliografi dengan cara pertama klik tombol More, lalu klik Insert Bibliografi yang ada di atas kanan. Kemudian pastikan kursor Anda berada pada tempat yang diinginkan, lalu klik Continue. Kemudian bibliografi akan muncul secara otomatis sesuai dengan citasi yang Anda gunakan. Kalau kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku stop ya.